Pondok Pesantren Agro. Oh iya ya Pak. Alhamdulillah. Sini semua. Nah. Asal dari Lampung ya Pak ya? Iya Pak. Asal dari Lampung, beliau merupakan salah satu orang yang ditunjuk oleh Pak Pimdes dalam persoalan pertanian, khususnya yang berkaitan dengan cabai. Kami mencoba untuk membawa anak-anak kita yang ada di PPA di hari Jumat ini adalah hari santai kalau bahasanya, hari kerja bakti. Sekaligus kita ingin mendengarkan, kemudian melihat tanaman-tanaman yang ada di Kampung Berdaya, agar kami juga mendapatkan pengetahuan, wawasan, terutama ilmu, sehingga adanya anak-anak ini paham dan mengerti bagaimana caranya untuk merawat daripada kacang panjang. Apa? Cabai. Teringat kacang panjang ya. Cabai. Kami ingin lebih mengenal bagaimana cara untuk merawat cabai Pak. Cabai. Ya, Pak. Coba Bapak jelaskan mengenai tentang cabai. Minimal lah nama-nama cabai yang biasa ditanam oleh pihak petani yang ada di daerah Hinterland ini, Ya, yang merupakan Kampung Berdaya, khususnya yang ada di dekat Pondok Pesantren Agro. Ini yang kita tahu kan ada cabai, ada sebutan cabai setan, ya, cabai setan atau cabai apalah, kami tidak paham. Tetapi sebagian anak memang sengaja saya bawa ke sini agar mereka juga belajar ini cabai apa, ya, kemudian usianya cabai ini kira-kira usianya berapa, kenapa kok diberi kayu, kenapa diberi mulsa, bagaimana cara untuk merawatnya, bisa dijelaskan kepada anak-anak Pak. Semoga dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak, orang tua kita, Bapak Piul, bisa bermanfaat dan tentunya bisa menjadi bekal untuk anak-anak kita untuk kedepannya ketika terjun ke masyarakat. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan, penjelasan mengenai tentang dunia keagroan atau dunia pertanian ataupun perkebunan yang ada di Kampung Berdaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya kepada anak-anak. Ini di hari Jumat kan kita belajar mengenai budidaya tanaman cabai. Budidaya tanaman cabai ini anak-anak, ini tanaman jenis varietas tanaman cabai keriting hijau. Nah, ini ditanam kurang lebih udah umur 1 bulan 10 hari ya anak-anak ya. Nah, ini untuk perawatannya anak-anak, ini mulai kecil kita beri pupuk 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali kita beri mulsa supaya rumputnya tidak ada kan, jadi makanannya diserap oleh tanaman cabai. Yang kedua kita kasih kayu atau cacak supaya dia terkena angin tidak goyang, bunga tidak runtuh, satu, yang kedua tidak patah. Oke, terus kita kasih tali, dia untuk fungsinya untuk menyandarkan ranting-ranting pohon cabai. Ya, perhatikan anak-anak ya. Nah, di sini ada cabai jenis varietas tanaman cabai keriting. Dia ada yang penyakitnya keriting, ada penyakitnya apalah segala macam, banyak di sini. Kita semprot dengan obat minimal 1 minggu 2 kali. Ya, paham ya anak-anak ya? Paham Tom? Paham Tom? Nah, disimak betul-betul. Terus disampaikan. Untuk tanaman cabai ini anak-anak, ini umurnya bisa mencapai, kalau dibilang normal bisa 1 tahun, Ustaz ya, anak-anak ya. Kalau dia agak kurang sehat, itu paling cepat 6 bulan, setengah tahun, itu sudah paling cepat. Nah, ini udah umur 1 bulan 10 hari, ini sekitar 10 hari lagi kita bisa melakukan masa panen. Sayangnya sekarang lagi murah Pak Ustadz ya, anak-anak ya, lagi turun harganya. Nah, tapi kita syukuri aja. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini mulai. Ini kira-kira berapa minggu ini sudah? 1 bulan, 2 bulan lah, 2 bulan udah bisa panen. Gitu ya. Ya. Coba anak-anak
ikutin orang tua kita cara untuk melihat apa yang berkaitan dengan kacang panjang ini. Ya cabai ya. Ingat-ingat terus ke kacang panjang ya. Mungkin terlalu cinta Pak kacang panjang ya. Iya, Kemarin iya. kebetulan ya di PPA itu kan kita menanam kacang panjang. Sehingga di memori kita, di dalam otak kita itu yang ada kacang panjang kan gitu kan. Iya, iya. Nggak ada tanaman yang lain. Yang baru kita praktek untuk bulan Septembernya labu air dengan mentimun. Nah, kita masih belum pernah praktek yang namanya cabai. Dulu pernah, tapi gagal ya kan. Nah, sehingga memori kita ini penuh dengan kacang panjang, labu air, timun, ya kan. Ya. Nah, untuk lebih melekatkan diri kita dalam arti pikiran kita supaya lebih dapat wawasan yang berkaitan dengan cabai. Ikutin bapak kita, orang tua kita keliling-keliling atau mengelilingi area cabai. Oh ini yang jelek, oh ini yang bagus, ini keriting atau ini enggak keriting. Kita lihat ya, penyakitnya kayak apa gitu. Ikutin anak-anak. Ikutin. Bagus kan lain, jadi mungkin ini bisa membutuhkan waktu 1 bulan lah untuk pemulihan lagi dari penyakit ke pindah yang normal, karena kalau tidak dipupuk, tidak disemprot mungkin ya nggak akan pulih lagi anak-anak ya. Makanya kita harus rajin memupuk untuk pemulihan tanaman ini. Untuk menyemprot kita harus pupuk. Cara untuk penyemprotan itu ya sama ya dengan semprotan yang berkaitan dengan kacang panjang. Cara merawatnya lah. Cara merawatnya agak rumit di cabai anak-anak ya, karena kalau cabai ini dia terlalu sensitif ya. Satu terkena hujan 1 hari pun dia bisa rusak, kena gitu. jamur. Karena kalau kacang panjang dia bisa tahan ya. Makanya kalau di cuaca hujan gini kita harus semprot. Misalnya macam semalam hujan kan, pagi ini kita semprot karena udah 3-4 hari kita tidak melakukan penyemprotan. Berapa hari seminggu penyemprotan? Seminggu kita rutin 2 kali penyemprotan anak-anak ya. Karena kalau kita sudah terkena penyakit, kita lebih susah daripada kita nanti mengobati. Sebaiknya kita menjaga kan. Oh gitu ya. Iya. Penyemprotan kita memakai obat apa yang lebih disukai oleh pihak petani ketika berkaitan dengan cabai? Sebetulnya macam-macam ya anak-anak ya. Kalau kita petani banyak macam jenisnya untuk obat cabai. Kalau bagi saya sendiri, saya menggunakan obat Pegasus sama Demolis. Untuk fungisidanya saya pakai Antrakol. Nah, ini kan lagi masa penyemprotan anak-anak ya. Jadi baunya agak kurang enak karena di situ ada Bapak Rizal masih menyemprot. Itu semprotan berapa kali seminggu Pak? Sekali? Itu 2 minggu, 1 minggu 2 kali itu Pak ya. Untuk penyemprotan anak-anak ya. Paham semua? Untuk menjaga lalat buahnya kan yang bau ini ya anak-anak. Karena kalau tidak dikasih obat bau, lalat buahnya akan semakin banyak nanti. Ini beda ya Pak ya? Ini rumput Pak. Ini kemarin masih belum kita sulam kan, karena bibitnya habis. Jadi mana yang hidup kita rawat. Oh gitu ya. Iya ya. Paham semua anak-anak ya? Paham semua ya? Tolong nanti selesai kita lihat-lihat terus bagaimana cara kita melihat apa cabai ya. Kemudian cabai kemarin yang ditanyakan oleh pihak petani yang di sebelah itu
Cabai apa itu setan ya? Cabai setan itu Pak. Gimana kok bisa dinamakan cabai setan itu? Kalau cabai setan itu pedasnya memang luar biasa. Oh gitu ya. Iya, iya. Sehingga apa dikenal dengan sebutan Cabai setan. cabai setan. Itu Ya. sebenarnya kalau di Jawa itu cabai apa itu? Kak, kurang paham juga Pak, karena itu masing-masing daerah pasti lain namanya. Oh, gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi kalau di sini biasanya dikenal dengan dengan cabai setan. sebutan cabai setan ya. Kenapa nggak dinamakan cabai iblis sekalian gitu? Ya, Iya, iya. gitu ya. Terima kasih Pak ya. Iya Pak, sama-sama. Alhamdulillah para sahabat-sahabat FB, para ibu bapak, saudara-saudari, para sahabat seiman, para donatur, alhamdulillah pagi ini kita sengaja di hari Jumat ini karena anak-anak sebagian ada yang kerja bakti, ada yang merawat bunga, ada yang bersih-bersih di area masjid, dan sebagian anak-anak yang baru-baru, kemudian ada juga yang senior. Memang sengaja saya pilih untuk kami ikut jalan-jalan, kami bawa ke area Kampung Berdaya, kemudian berjumpa dengan pihak petani yang juga ditunjuk oleh pihak Pimdes untuk merawat di kawasan perkebunan yang ada di Kampung Berdaya. Sehingga kami juga ingin mendapatkan informasi-informasi mengenai tentang dunia pertanian atau perkebunan. Terima kasih Ibu Bapak, doakan kami semoga anak-anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga mendapatkan barokah daripada guru kita, mendapatkan barokah daripada guru kita Bapak Piul. Kita doakan hafizallahu wa ra'ah. Amin. Wa biduni hayati. Amin. Wa nabi ulumi. Amin. Wa dunya wal akhirah. Amin ya rabban alamin. Coba anak-anak sambil jalan-jalan ke sana sama Bapak Piul. Coba ikutin di belakangnya, ikutin di belakangnya. Ikutin belakangnya. Awas ya licin ya.